Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat tugas video yang kedua, menjawab pertanyaan. Nomor 1, apa yang dipahami tentang dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba? Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba adalah ketentuan yang dapat dipahami, tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum metode Bimba ada dua, yaitu hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hak anak menjadi dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba karena fitrah anak terlahir sebagai pembelajar. Untuk menjadi pembelajar, maka kita harus menumbuhkan minat belajar dengan cara yang digunakan adalah dengan bimbingannya yang seperti apa, yaitu bimbingan dengan proses belajar yang menyenangkan bagi anak. Lalu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Hukum-hukum belajar yang didapatkan ada 3, yaitu the law of effect atau hukum sebab akibat, the law of exercise, hukum latihan, yang ketiga the law of readiness atau hukum kesiapan. The law of effect atau hukum sebab akibat artinya ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang-ulang. Contohnya, ketika motivator membimbing anak dengan cara yang menyenangkan, maka anak tersebut akan mengulangnya. Tapi sebaliknya, jika motivator mengajarkannya tidak dengan cara yang menyenangkan, maka anak tersebut tidak akan mengulangnya lagi, bahkan ditinggalkan. Yang kedua, the law of exercise, yaitu hukum latihan. Artinya suatu kegiatan yang terus diulang-ulang maka akan berdampak dia mampu. Saat seseorang selalu mengulang-ulang kegiatannya, maka yang terjadi adalah semakin diulang, semakin dilatih, maka dia akan semakin mampu. Maka jika semakin mampu, pastinya semakin menyenangkan. Yang ketiga, the law of readiness atau hukum kesiapan, yaitu ketika seseorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya semakin menyenangkan, dan dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora atau rasa bahagia yang berdampak sukses. Yang dimaksud dengan kesiapan adalah kecenderungan untuk bertindak. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya bermain. Bermain apa? Bermain di Bimba AYO yaitu melakukan permainan yang konstruktif atau bertahap dan edukatif. Ada kurikulumnya. Bermain di Bimba AYO menggunakan lagu Bimba, bahasa Bimba, dan modul Bimba AYO. Yang nomor 3, jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. 3 metode utama yang pertama, fun learning, small step system, dan individual system. Yang metode penunjangnya variation skill. Kita akan jabarkan satu-satu. Fun learning itu artinya proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan bagi anak. Tujuan dari fun learning yaitu menumbuhkan minat belajar secara intrinsik atau di dalam diri anak tersebut. Anak mau karena keinginannya sendiri. Siapa yang melakukan fun learning? Yang melakukan fun learning adalah motivator. Dengan cara apa? Dengan cara
mengajak anak bernyanyi, berdialog, bercerita, mendongeng, dan bermain bersama Bimba. Dan pada saat melakukan kegiatan fun learning, yang bertugas mengawasinya adalah kepala unit. Kapan dilakukannya fun learning? MTV melakukan fun learning setiap saat. Indikator tercapainya proses fun learning dilihat dari sikap dan ekspresi anak. Jika anak itu udah senang, terus dia antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar, lihat dari ekspresinya anak. Jika sudah tercapai, berarti jika anak tersebut sudah senang dari lihat ekspresinya, berarti indikator fun learning sudah tercapai. Cara penerapannya, minat belajar akan tumbuh jika proses belajar dilakukan sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Agar dapat fun learning, maka wajib menerapkan small step system dan individual system. Karena sesuai dengan nilai dasar Bimba ya pada ayat keempat yang berbunyi bahwa pendidikan secara bertahap atau small system dan dengan pendekatan individual system merupakan syarat mutlak untuk melakukan pelaksanaan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Yang kedua, small step system. Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus dapat memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Tujuannya agar proses belajar menyenangkan dapat tercipta. Cara penerapannya bagaimana? Dengan menerapkan individual system dan bimbing sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang ketiga, individual system. Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Anak berperan sebagai subjek belajar adalah artinya anak yang berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Tujuan dari individual system agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal atau satu banding banyak. Cara penerapannya, motivator dapat mempelajari dan mengenal karakter masing-masing setiap anak didiknya. Terus satu langkah harus di depan anak. Motivator tidak boleh harus dimengerti oleh anak. Berikan reward atau apresiasi pada anak. Dan lakukan evaluasi afeksi setiap saat. Yang keempat, metode penunjangnya yaitu variation skill. Variation skill yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi kemampuan afektif. Kemampuan afektif berkaitan dengan hati atau perasaan, yaitu berupa senang, suka atau tidak suka, tidak senang atau tidak senang. Terus ya, berupa melewati perasaan. Contohnya bisa dilakukan dengan cara bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak dengan otak kecerdasan anak. Contohnya seperti berhitung dan membaca. Lalu kemampuan psikomotorik, kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota gerak. Itu terbagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar contohnya menari, melempar, berlari. Kalau motorik halus itu mewarnai atau menggambar. Tujuannya apa? Tujuan dari variation skill adalah supaya anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar. Bagaimana cara penerapan variation skill? Cara penerapannya dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik dalam variation skill. Kita mengenal istilah
teori bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain baca-bacaan bersama-sama. Mengapa disebut dengan teori bandul? Karena bandul itu mempunyai sifat yang selalu kembali ke tengah. Contoh penerapan teori bandul. Motivator mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama. Motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan dengan durasi yang tidak terlalu lama. Dalam prosesnya, motivator harus selalu melihat afeksi anak atau ekspresi dan kognitif atau kemampuan anaknya. Hal wajib yang harus dilakukan selama proses bermain sambil belajar yaitu motivator mengarahkan anak berperan aktif dalam kegiatannya, lalu memberikan reward dan apresiasi selama 5 menit sekali. Evaluasi afeksi setiap saat, evaluasi kognitif atau kemampuan 10 menit sekali. Yang nomor 4, bagaimana hubungan antara fun learning dengan bahagia? Hubungan antara fun learning dengan bahagia menurut saya yaitu jika kita melakukan sesuatu dengan cara yang menyenangkan atau fun learning, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Dan bahagia itu merupakan tujuan hidup manusia atau tujuan kita. Selain itu, untuk mencapai bahagia kita harus melakukan proses yang menyenangkan seperti fun learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan belajar.